Pada bab ini, kita akan membahas mengenai accounting for income taxes atau akuntansi untuk pajak penghasilan. Nah, pada dasarnya perusahaan ini punya kewajiban untuk melaporkan dua macam laporan keuangan. Yang pertama adalah pelaporan keuangan atau financial reporting yang seperti biasanya perusahaan buat, yaitu biasanya kan mengikuti standar akuntansi seperti IFRS atau kalau di Indonesia seperti PSAK. Nah, pelaporan keuangan tersebut biasanya kan tujuannya untuk memberikan informasi yang relevan dan andal kepada stakeholders. Di mana di sini laporan keuangan tersebut akan menggunakan basis akrual penuh, di mana pendapatan dan beban ini diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar, di mana itu merupakan cash basis. Nah, kalau semisal pelaporan pajak atau tax reporting ini, perusahaan harus mengikuti peraturan dari otoritas pajak negara. Nah, tujuannya itu untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang. Nah, di sini biasanya menggunakan basis kas atau basis modifikasi, di mana pengakuan pendapatan dan beban itu sering berbeda dengan waktu akuntansi. Nah, karena hal tersebut, akibatnya laba sebelum pajak menurut akuntansi ini akan berbeda apabila dibandingkan dengan laba kena pajak menurut fiskus atau fiskal. Nah, kemudian beban pajak juga tidak akan sama dengan pajak yang dibayar setiap tahunnya. Nah, nantinya selisih ini akan dicatat sebagai deferred tax atau deferred tax liability. Nah, kemudian perbedaan ini muncul terutama pada pengakuan atau temporary difference seperti yang tadi kita bahas. Nah, kenapa bisa muncul perbedaan itu? Karena adanya perbedaan dalam mengakui pendapatan dan beban pada periode yang sama. Nah, di sini pada gambar ini bisa kita lihat perbedaan utamanya, yaitu kalau financial reporting yang menurut standar akuntansi yang berlaku berguna untuk laporan keuangan untuk pengguna eksternal, sedangkan kalau berdasarkan tax reporting atau perpajakan, ini gunanya laporan keuangannya untuk menentukan pajak terutang dari perusahaan tersebut. Basisnya kalau financial reporting accrual, kalau tax reporting ini kas atau peraturan fiskal yang berlaku di negara. Kemudian istilah labanya, kalau financial reporting ini disebut sebagai pre-tax financial income atau laba sebelum pajak. Kemudian kalau dari tax reporting disebut sebagai taxable income. Kemudian jelas standarnya, kalau misalnya financial reporting berdasarkan standar akuntansi yang berlaku seperti IFRS atau PSAK. Kemudian kalau tax reporting berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Nah, dampaknya kalau misalnya laba dari financial reporting ini digunakan untuk hitung income tax expense. Namun kalau misalnya tax reporting ini digunakan untuk menghitung income tax payable dari suatu perusahaan. Nah, di sini ada jenis perbedaan, yaitu temporary difference, di mana ini merupakan perbedaan waktu yang kemudian akan dibalik di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada permanent difference, di mana perbedaan ini tidak akan dibalik di masa yang akan datang, tapi juga tidak menimbulkan deferred tax. Nah, di sini diilustrasikan dari kasus perusahaan Chelsea, di mana dia melaporkan selama 3 tahun pertama pendapatan sebesar 130.000 per tahun, kemudian bebannya 60.000 per tahun, sehingga menghasilkan laba sebelum pajak 70.000 per tahun. Nah, di sini kita ketahui bahwa tarif pajaknya adalah 40% berdasarkan perhitungan di sini. Nah, sehingga kalau semisal setiap tahunnya menggunakan pendapatan dan beban yang sama, sehingga kan menghasilkan pre-tax income yang sama juga, $70.000. Nah, tax expense-nya karena berasal dari pre-tax income, tax expense dari Chelsea ini flat $28.000 per tahunnya. Sehingga total pajak menurut IFRS selama 3 tahun menghasilkan akumulasinya adalah $84.000. Nah, kalau berdasarkan pelaporan pajak, pendapatannya dilaporkan berbeda, di mana tahun 2022 dilaporkan pendapatan sebesar $100.000, taxable income-nya $40.000
dolar, sehingga pajaknya apabila dikali 40% dari 40.000 ini menghasilkan 16.000. Kemudian di tahun 2023 dilaporkan pendapatan sebesar 150.000 dolar, kemudian expense-nya flat 60.000 dolar. Nah, di sini taxable income-nya dilaporkan sebesar 90.000 dolar, sehingga tax payable-nya menghasilkan angka 36.000 dolar. Kemudian tahun 2024 dilaporkan revenue-nya sebesar 140.000 dolar, kemudian expense-nya sama 60.000 dolar, sehingga menghasilkan taxable income sebesar 80.000 dolar, sehingga tax payable-nya menghasilkan 32.000 dolar di tahun 2024. Nah, apabila diakumulasi sebenarnya pajaknya sama-sama 84.000 dolar, tetapi pembagiannya per tahun yang berbeda. Sehingga di sini akan memberikan dampak selisih di mana tahun 2022 kalau menurut financial reporting menurut IFRS 28.000 tahun 2022 sampai 2024 flat, sedangkan menurut Fiskus tahun 2022 16.000, sehingga menghasilkan perbedaan deferred tax sebesar 12.000 dolar, yang mana ini akan dihitung sebagai utang. Kemudian tahun 2023 tax payable-nya 36.000, sehingga menghasilkan deferred tax sebesar 8.000 dolar. Kemudian di tahun 2024 karena tax payable-nya 32.000, maka menghasilkan deferred tax sebesar 4.000 dolar. Nah, di sini di tahun 2022 ini akan muncul deferred tax liability karena pajaknya yang dibayar lebih besar di masa depan. Nah, tapi kalau tahun 2023 sampai 2024, deferred tax ini kemudian akan dibalik. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai future taxable amounts and deferred tax, atau jumlah kena pajak atau dapat dikurangkan di masa depan dan pajak tangguhan. Nah, di sini temporary difference merupakan perbedaan antara nilai buku atau carrying value suatu aset atau liabilitas dalam laporan keuangan dengan nilai dasar pajak atau tax basis dari aset atau liabilitas tersebut. Nah, perbedaan ini akan menyebabkan perbedaan jumlah kena pajak atau pengurang pajak di masa depan ketika aset atau liabilitas tersebut diselesaikan. Nah, di mana di sini dengan kata lain, untuk akuntansi berdasarkan IFRS, pendapatan atau beban ini kan bisa diakui lebih awal atau lebih lambat dibandingkan aturan pajak, di mana mereka kan melakukan manajemen laba. Nah, akibatnya jumlah pajak yang dibayar saat ini tidak akan sama dengan jumlah pajak yang seharusnya dicatat untuk periode tersebut. Nah, selisih ini nantinya akan berbalik atau reverse di masa depan, di mana karena hal tersebut makanya disebut sebagai temporary. Nah, di sini future taxable amounts ini muncul ketika pendapatan diakui lebih awal dalam laporan keuangan daripada dalam laporan pajak. Nah, akibatnya di masa depan jumlah ini tidak akan dikenakan pajak, sehingga muncul kewajiban pajak tangguhan. Nah, contohnya kayak piutang usaha, di mana pendapatan sudah diakui secara akrual dalam laporan keuangan tapi belum dikenakan pajak karena belum menerima kasnya. Kemudian yang kedua, saat kas diterima di masa depan, pendapatan tersebut baru dikenakan pajak, sehingga muncullah future taxable amount atau dicatat sebagai deferred tax liability. Nah, kemudian di sini ada future deductible amounts, di mana ini akan muncul ketika beban atau kerugian diakui lebih awal dalam laporan keuangan daripada laporan pajak, di mana perusahaan akan mendapatkan pengurangan pajak di masa depan saat beban tersebut benar-benar diakui secara fiskal. Nah, contohnya kayak garansi, di mana dalam laporan keuangan perusahaan kan langsung mengakui beban garansi saat penjualan terjadi. Nah, tapi dalam pajak beban garansi ini baru akan benar-benar diakui saat garansi tersebut benar-benar dibayar oleh perusahaan, sehingga ini akan menciptakan future deductible amount dan deferred tax asset yang sebelumnya kita bahas. Nah, intinya perbedaan ininya nanti akan
dibalik atau reversal di masa depan saat aset atau liabilitas direalisasi. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas contoh dari temporary difference atau perbedaan sementara yang tadi kita bahas. Nah, yang pertama di sini ada revenue or gain taxable before financial recognition atau deferred tax asset. Di mana di sini pendapatan ini telah terkena pajak lebih dahulu, tetapi belum diakui dalam laporan keuangan. Sehingga perusahaan akan membayar pajaknya sekarang, tetapi pendapatan tersebut baru bisa diakui di akuntansi secara akuntansi di masa depan. Maka dari transaksi tersebut akan timbul deferred tax assets karena pajak telah dibayar lebih awal. Nah, contohnya perusahaan menerima pembayaran di muka dari pelanggan atau pendapatan diterima di muka, di mana menurut pajak ini langsung dikenakan pajak saat kas tersebut sudah diterima. Namun menurut akuntansi belum diakui sebagai pendapatan karena jasa tersebut belum diberikan. Nah, karena hal tersebut maka akan muncul future deductible amounts, di mana di sini akan dimasukkan ke deferred tax assets. Kemudian yang kedua ada expense or loss deducted before financial recognition, di mana ini menimbulkan deferred tax liability. Nah, di mana di sini beban ini telah dikurangkan dalam laporan pajak terlebih dahulu, tetapi baru diakui dalam laporan keuangan di masa depan. Nah, di sini menyebabkan pajak yang dibayar sekarang akan lebih kecil, namun di masa depan akan meningkat ketika beban tersebut diakui di masa depan. Nah, dari situlah muncul deferred tax liability. Contohnya kayak accelerated depreciation atau penyusutan yang dipercepat, di mana kalau menurut pajak mereka mengizinkan beban penyusutan lebih besar pada tahun-tahun awal, di mana di sini akan menyebabkan pajak yang lebih kecil di masa sekarang. Namun, apabila akuntansi mencatat penyusutan secara garis lurus, beban akan lebih kecil di masa sekarang. Namun, di masa depan, beban pajak akan lebih kecil dan laba kena pajak akan lebih tinggi sehingga muncul future taxable amount atau deferred tax liability. Kemudian di sini ada specific difference, di mana yang pertama originating versus reversing temporary difference, di mana originating temporary difference ini merupakan perbedaan yang pertama kali muncul antara nilai buku, di mana ini menggunakan book basis, dan nilai dasar pajak atau tax basis suatu aset atau liabilitas. Contohnya kayak saat pendapatan diterima di muka, pajak mengenakan saat kas tersebut diterima. Kemudian yang kedua ada reversing temporary difference, di mana perbedaan yang dihapus atau dibalik di periode berikutnya ketika perbedaan yang muncul di masa lalu berbalik arah dan dampak pajaknya juga hilang. Contohnya kayak saat jasa diberikan, pendapatan diterima di muka yang tadinya diakui secara akuntansi tidak lagi menjadi perbedaan. Nah, selanjutnya di sini ada permanent difference, di mana perbedaan ini tidak akan pernah berbalik sehingga menimbulkan sifat permanen, di mana perbedaan ini tidak menimbulkan deferred tax assets maupun liability, namun hanya mempengaruhi perbedaan antara tarif pajak efektif dan tarif pajak nominal. Nah, contohnya kayak penghasilan bunga obligasi dari pemerintah, denda pajak, atau premi asuransi jiwa karyawan yang sudah ditetapkan. Di sini kita akan bahas mengenai contoh dari temporary difference tapi versi kasus yang nyata. Contohnya kayak di perusahaan kan punya piutang usaha atau account receivable. Nah, gimana sih pengakuannya? Yang pertama, di sini diilustrasikan bahwa Chelsea ini pada tanggal 31 Desember 2022 melaporkan piutang usaha atau account receivable sebesar $30.000 dalam laporan keuangannya yang menurut standar akuntansi. Namun, menurut laporan pajak, di sini account receivable ini basis pajaknya adalah $0 karena pendapatan tersebut belum dikenakan pajak, di mana pajak baru akan diterima saat pajak baru akan timbul saat kas diterima.
Nah, kenapa sih bisa berbeda? Seperti yang tadi awal kita bahas, di mana IFRS ini menggunakan metode akrual, di mana pendapatan dicatat saat jasa sudah diberikan, meskipun kas tersebut belum diterima. Sedangkan jika menurut pajak, pajak menggunakan basis kas atau modifikasi, di mana pendapatan baru dikenai pajak ketika kas tersebut diterima. Berarti pendapatan sebesar $30.000 tadi telah diakui secara akuntansi karena menggunakan metode akrual, tetapi belum kena pajak, yang mana ini menimbulkan temporary difference sebesar $30.000. Nah, karena pendapatan ini akan kena pajak di masa yang akan datang, maka Chelsea harus mencatat deferred tax liability pada tahun 2022. Nah, kemudian di sini ada reversal of temporary difference, di mana Chelsea memperkirakan akan menerima kas dari piutang tersebut pada tahun 2023 sebesar $20.000, kemudian pada tahun 2024 sisanya yaitu sebesar $10.000. Nah, sehingga di sini apabila menggunakan cumulative temporary difference tahun 2022 sebesar $30.000, kemudian tahun 2023 tersisa $10.000, kemudian tahun 2024 sudah $0. Nah, apabila menurut future taxable amounts tahun 2023, $20.000 ini akan dikenai pajak, dan tahun 2024 $10.000 akan dikenai pajak. Nah, karena perbedaan waktu tersebut, pada tahun 2022 Chelsea mencatat current tax expense-nya berdasarkan taxable income pada saat ini, kemudian deferred tax liability-nya sebesar $30.000. Nah, jadinya jika tarif pajak sebesar 40%, maka deferred tax liability-nya adalah $30.000 dikali 40%. Sehingga deferred tax liability yang harus dijurnal adalah $12.000. Nah, apabila dijurnal, maka akan menjurnal income tax expense bertambah pada sisi debit sebesar $28.000, kemudian income tax payable pada sisi kredit bertambah $16.000, di mana ini yang bisa diakui. Kemudian deferred tax liability-nya akan diakui sebesar $12.000 pada sisi kredit. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung deferred tax liability pada tahun 2022. Nah, sebelumnya seperti yang kita bahas, DTL ini mencerminkan pajak yang akan dibayar di masa depan. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan antara laporan akuntansi dengan laporan pajak. Nah, selisih tersebut kan bersifat sementara atau temporary difference, yang mana ini akan berbalik di masa depan ketika pendapatan atau beban tersebut terrealisasi dalam pajak. Nah, contohnya dalam kasus Chelsea tadi, laba kena pajak tahun 2022 adalah sebesar $40.000, di mana pajak terutangnya adalah $40.000 dikali 40%, sehingga menghasilkan pajak terutang sebesar $16.000. Nah, tapi karena adanya temporary difference sebesar $30.000 dari piutang usaha, sehingga di sini akan timbul DTL sebesar $30.000 dari akun receivable yang tadi kita bahas, sebesar $30.000 dikali 40%, sehingga menghasilkan DTL sebesar $12.000. Sehingga deferred tax liability pada akhir tahun 2022 adalah $12.000 yang mewakili pajak yang akan timbul saat piutang tersebut terbayarkan di masa depan. Nah, di sini ada schedule of taxable amounts, di mana bagian tabel ini menunjukkan jadwal kapan temporary difference sebesar $30.000 ini akan menjadi taxable income di masa depan. Nah, di sini kan diperkirakan bahwa tahun 2023 akan menerima pembayaran dari revenue-nya sebesar $20.000, kemudian sisanya akan dibayarkan tahun 2024. Sehingga piutang sebesar
$20.000 akan kena pajak saat kas diterima, kemudian $10.000 akan kena pajak di tahun 2024. Nah, schedule ini tuh penting untuk menentukan periode reversal DTL-nya, sehingga menunjukkan kapan pajak masa depan akan benar-benar dibayar. Nah, di sini dihitung bahwa current tax payable-nya adalah sebesar $16.000, kemudian deferred tax liability-nya tadi dari 30.000 dikali 40% sehingga menghasilkan $12.000, sehingga total income tax expense-nya adalah sebesar $28.000. Sehingga ini bisa di jurnal, income tax payable bertambah pada sisi debit sebesar $28.000, kemudian income tax payable-nya bertambah pada sisi kredit $16.000, kemudian deferred tax liability-nya bertambah pada sisi kredit sebesar $12.000. Ya, di sini kita akan menghitung deferred tax liability pada tahun 2023. Nah, di sini piutang yang masih tersisakan tadi $10.000, di mana dari total 30.000 itu kan sudah dibayarkan 20.000. Nah, sehingga temporary difference yang tersisa di akhir 2023 adalah $10.000. Nah, perhitungan DTL-nya pada tahun 2023 seperti yang sebelumnya, yaitu dengan mengali temporary difference-nya sebesar $10.000 kan, terus kemudian dikali dengan tarif pajaknya sebesar 40%, sehingga deferred tax liability yang dilaporkan Chelsea pada akhir tahun 2023 adalah $4.000. Nah, di sini ada perhitungan pajak tahun 2023-nya, di mana current tax payable-nya yang berdasarkan taxable income sebelumnya sejumlah $36.000. Kemudian deferred tax liability perubahan dari 2022 ke 2023 akan mengurangi sebesar $8.000, sehingga total income tax expense-nya adalah $28.000. Nah, di sini selanjutnya bisa di jurnal dengan mendebit income tax expense sebesar $28.000, di mana ini merupakan total income tax expense yang dikenakan pajak. Kemudian deferred tax liability-nya karena berkurang akan berada pada sisi debit sebesar $8.000, kemudian income tax payable-nya pada sisi kredit bertambah sebesar $36.000. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian deferred tax liability yang sebelumnya pada tahun 2022 sudah dicatat, sudah direalisasikan, sehingga akan dibalik ketika piutang $20.000 ini ditagih dan akhirnya dikenai pajak pada tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini juga ada perhitungan untuk tahun 2024, di mana sisa piutang sebesar $10.000 ini kan sudah tertagih. Nah, jadinya berdasarkan book basis dan tax basis, artinya tidak ada lagi temporary difference karena piutangnya sudah terpenuhnya tertagih. Sehingga di sini current tax payable-nya adalah sebesar $32.000, kemudian deferred tax benefit-nya mengurangi $4.000, sehingga menghasilkan total income tax expense $28.000. Nah, di sini akan di jurnal income tax expense pertama pada sisi debit sebesar $28.000, deferred tax liability-nya berkurang pada sisi debit $4.000, dan income tax payable pada tahun 2024 bertambah pada sisi kredit sebesar $32.000. Baik, di slide ini kita akan membahas tentang deferred tax liability atau kewajiban pajak tangguhan. Topik ini muncul karena adanya perbedaan waktu pengakuan antara laba akuntansi dengan laba pajak. Dengan kata lain, pendapatan atau beban tertentu diakui pada waktu yang berbeda untuk tujuan laporan keuangan dan untuk tujuan perpajakan. Kita mulai dari ilustrasi kasus Cunningham Inc. Pada tahun 2022, perusahaan memperkirakan biaya garansi yang berkaitan dengan penjualan microwave sebesar $500.000, dan untuk tujuan laporan keuangan, jumlah ini diakui sebagai beban garansi serta kewajiban estimasi pada akhir tahun 2022. Namun, untuk tujuan pajak, pengeluaran garansi baru boleh dikurangkan ketika benar-benar dibayar,
bukan saat diestimasi. Jadi, di sisi perpajakan, tidak ada kewajiban garansi yang diakui pada akhir tahun 2022. Akibatnya, terjadi yang disebut temporary difference atau perbedaan sementara. Untuk laporan keuangan, beban garansi sudah diakui sebesar $500.000, tetapi untuk pajak, beban ini belum diakui sama sekali. Karena pada masa depan, perusahaan akan mendapatkan pengurangan pajak saat biaya garansi benar-benar dibayarkan. Maka, perbedaan ini akan menghasilkan future deductible amount. Dengan kata lain, perbedaan ini akan menimbulkan deferred tax asset karena di masa depan perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit ketika garansi dibayarkan. Perhatikan tabel per books dan per tax return pada laporan buku akuntansi. Terdapat estimasi liabilitas garansi sebesar $500.000, namun di laporan pajak nilainya 0 karena belum ada pembayaran. Artinya, pada tahun 2022, laba kena pajak lebih tinggi dibanding laba akuntansi, karena beban garansi belum boleh dikurangkan untuk pajak. Bagian berikutnya memperlihatkan reversal of temporary difference. Pada tahun 2023 dan 2024, Cunningham mulai membayar garansi tersebut masing-masing sebesar $250.000 per tahun. Pada saat pembayaran dilakukan, beban garansi menjadi dapat dikurangkan secara pajak sehingga perbedaan sementara tadi mulai berbalik atau reverse balik. Artinya, pada 2 tahun itu laba kena pajak akan menjadi lebih rendah dibanding laba akuntansi, karena pajak sudah mengakui pengurangan dari beban garansi yang sebelumnya ditangguhkan. Nah, di bagian deferred tax liability account after reversals, kita bisa lihat angka perubahannya. Tahun 2022, deferred tax liability tercatat sebesar $12.000, kemudian pada tahun 2023 berkurang menjadi $8.000. Dan di tahun 2024 tinggal 4.000. Hingga akhirnya tidak ada lagi saldo yang tersisa setelah semua perbedaan waktu sudah berbalik. Selanjutnya di tabel Statement of Financial Position, Deferred Tax Liability and Income Statement Presentation. Kita melihat bagaimana angka ini memengaruhi laporan keuangan. Pada tahun 2022, pajak yang harus dibayar atau income tax payable sebesar $16.000, sedangkan deferred tax liability sebesar $12.000. Maka total beban pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah $28.000. Pada tahun 2023 dan 2024, beban pajak total tetap sama, $28.000. Tetapi komposisinya berbeda karena adanya pembalikan deferred tax. Hal ini terlihat juga pada tabel for year end 2022-2024. Di sana pendapatan sebelum pajak setiap tahun sama, yaitu $70.000. Namun, karena pajak ini dibagi menjadi dua komponen, pajak kini atau current tax dan pajak tangguhan atau deferred tax, perusahaan bisa melaporkan pendapatan bersih yang lebih stabil yaitu $42.000 per tahunnya, meskipun beban pajak aktual yang dibayarkan setiap tahunnya berbeda. Bagian terakhir yaitu Components of Income Tax Expense menunjukkan dengan jelas dua bagian utama beban pajak. Pertama, Current Tax Expense sebesar $16.000, yaitu pajak yang benar-benar dibayar pada tahun berjalan. Kedua, Deferred Tax Expense sebesar $12.000, yaitu pajak yang akan dibayar atau diperoleh di masa depan akibat perbedaan waktu tadi. Total keduanya menjadi $28.000 yang tercantum sebagai income tax expense di laporan laba rugi. Kesimpulannya, konsep deferred tax dan deferred tax asset itu muncul karena adanya perbedaan waktu antara pengakuan, pendapatan, atau beban menurut akuntansi dan menurut peraturan perpajakan. Dalam kasus Cunningham Inc., perbedaan ini timbul dari estimasi biaya garansi yang diakui lebih awal dalam laporan keuangan, tetapi belum diakui dalam laporan pajak. Seiring waktu, ketika garansi dibayarkan, perbedaan itu akan berbalik dan kewajiban pajak tangguhan pun akan berkurang hingga akhirnya menjadi nol. Selanjutnya, kita akan membahas tentang deferred tax asset examples atau contoh aset pajak tangguhan. Kasus ini menggunakan data dari Han Company yang menunjukkan bagaimana perbedaan waktu antara pengakuan akuntansi dan pajak dapat menghasilkan aset pajak tangguhan.
Diceritakan bahwa Han Company memiliki pendapatan sebesar $900.000 baik pada tahun 2022 maupun 2023. Perusahaan juga memiliki beban operasi sebesar $400.000 setiap tahun. Selain itu, di tahun 2022, perusahaan menanggung kerugian litigasi sebesar $50.000 yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan karena adanya perkara hukum yang masih berlangsung. Namun, menurut aturan perpajakan, kerugian litigasi tersebut tidak boleh dikurangkan sampai perusahaan benar-benar membayar kewajiban tersebut. Pembayaran ini diperkirakan baru akan dilakukan pada tahun 2023, artinya pada akhir tahun 2022 ada perbedaan waktu antara laporan keuangan dan laporan pajak. Dalam laporan keuangan, beban litigasi sudah diakui, tetapi dalam laporan pajak, beban itu belum diakui sama sekali. Perbedaan waktu inilah yang disebut deductible temporary difference, yaitu perbedaan sementara yang di masa depan akan menyebabkan laba kena pajak menjadi lebih rendah daripada laba akuntansi. Karena di masa depan perusahaan akan mendapatkan pengurangan pajak akibat beban litigasi tersebut, maka pada akhir tahun 2022 Han harus mengakui deferred tax asset atau aset pajak tangguhan. Sekarang, mari kita lihat perbandingan antara pelaporan menurut IFRS dan pelaporan untuk tujuan pajak. Pada bagian IFRS reporting, tahun 2022 menunjukkan pendapatan sebesar $900.000, beban operasi $400.000, dan kerugian litigasi sebesar $50.000. Maka laba sebelum pajak atau pre-tax financial income menjadi $450.000. Jika tarif pajaknya 40%, maka beban pajak yang dilaporkan adalah $180.000. Sementara itu, untuk tax reporting tahun 2022, karena beban litigasi belum boleh dikurangkan, laporan pajak hanya mencatat pendapatan $900.000 dan beban operasi $400.000 tanpa memasukkan litigasi loss, sehingga laba kena pajak menjadi $500.000 dan pajak yang harus dibayar adalah $200.000. Di sini terlihat bahwa beban pajak menurut pajak lebih besar $20.000 dibandingkan dengan beban pajak menurut laporan keuangan. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa perusahaan telah membayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya menurut akuntansi, dan kelebihan ini akan menjadi manfaat pajak di masa depan, yaitu aset pajak tangguhan. Lalu ketika masuk ke tahun 2023, situasinya berbalik. Han Company akhirnya membayar kerugian litigasi tersebut sebesar $50.000. Dalam laporan pajak tahun 2023, beban litigasi itu baru diakui sehingga laba kena pajak menjadi lebih rendah dibandingkan laba akuntansi. Dalam laporan IFRS, laba sebelum pajak sebesar $500.000, sedangkan dalam laporan pajak laba kena pajak hanya $450.000. Akibatnya, pajak yang harus dibayar tahun 2023 menjadi lebih kecil, yaitu $180.000, dibandingkan dengan beban pajak akuntansi sebesar $200.000. Selisih ini menunjukkan pemanfaatan aset pajak tangguhan yang sudah diakui pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita lihat bagian computation of deferred tax asset at the end of 2022. Perhitungan dilakukan berdasarkan selisih antara book basis and tax basis dari kewajiban litigasi. Book basis hanya $50.000 karena sudah diakui di laporan keuangan. Tax basisnya 0 karena belum diakui untuk pajak. Maka kumulatif temporary difference di akhir tahun 2022 adalah $50.000. Jika tarif pajaknya 40%, maka 40% dari $50.000 adalah $20.000. Nilai inilah yang dicatat sebagai deferred tax asset di laporan posisi keuangan pada tahun 2022. Secara konsep, deferred tax asset ini menunjukkan bahwa perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya untuk tahun berjalan dan akan memperoleh penghematan pajak di masa depan. Dalam kasus ini, penghematan itu akan terjadi pada tahun 2022 ketika kerugian litigasi akhirnya diakui untuk tujuan pajak dan mengurangi laba kena pajak. Jadi, secara sederhana, deferred tax asset timbul ketika suatu beban diakui lebih awal dalam laporan keuangan dibandingkan pengakuan dalam laporan pajak. Kebalikannya dari deferred tax liability, yaitu muncul ketika pendapatan diakui lebih cepat dalam pajak dibandingkan laporan keuangan. Namun, kedua konsep ini penting karena membantu mencocokkan beban pajak dengan periode di mana pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi secara ekonomi.
Dengan demikian, pada akhir 2022, Han Company mencatat aset pajak tangguhan sebesar $20.000 yang akan memberikan manfaat pajak di tahun 2023 saat kewajiban litigasi dibayarkan dan beban tersebut menjadi pengurang pajak yang sah. Next, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai deferred tax asset dengan fokus pada perhitungan dan pencatatan income tax expense untuk Han Company. Pertama, di bagian Schedule of Future Deductible Amounts, kita melihat bagaimana Han menghitung aset pajak tangguhan dengan membuat jadwal yang menunjukkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Di sini, jumlah Future Deductible Amount sebesar $50.000 dengan tarif pajak sebesar 40%, maka perhitungannya menghasilkan deferred tax asset di akhir tahun 2022 sebesar $20.000. Angka ini sama seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu selisih antara pengakuan akuntansi dan pajak akibat beban litigasi yang baru bisa diakui pada tahun berikutnya. Selanjutnya, bagian Computation of Income Tax Expense 2022 menjelaskan bagaimana perusahaan menghitung total beban pajak penghasilan untuk tahun 2022. Diasumsikan bahwa tahun 2022 adalah tahun pertama operasi Han Company, sehingga deferred tax asset at the beginning of 2022 masih nol. Di akhir tahun 2022, perusahaan memiliki deferred tax asset sebesar $20.000 dan income tax payable sebesar $200.000. Untuk menghitung total beban pajak penghasilan, kita gunakan rumus deferred tax asset at the end of year dikurangi deferred tax asset at the beginning of year, menghasilkan benefit sebesar $20.000. Kemudian beban pajak kini atau current tax expense adalah $200.000. Setelah memperhitungkan manfaat pajak tangguhan sebesar $20.000, total beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi adalah $180.000. Dengan kata lain, perusahaan mengakui beban pajak yang lebih kecil dalam laporan laba rugi dibandingkan jumlah pajak yang benar-benar dibayar, karena telah mencatat adanya manfaat pajak di masa depan. Dari hasil perhitungan itu, Han membuat jurnal penyesuaian di akhir tahun 2022, dan jurnalnya adalah di debit itu ada income tax expense sebesar $180.000 dan juga deferred tax asset sebesar $20.000. Sedangkan di kreditnya ada income tax payable sebesar $200.000. Jurnal ini menunjukkan bahwa perusahaan membayar kewajiban pajak sebesar $200.000, tetapi sebagian di antaranya akan menjadi manfaat di masa depan dalam bentuk aset pajak tangguhan. Kemudian di bagian kanan atas slide terdapat Computation of Income Tax Expense 2023. Di sini diperlihatkan bagaimana deferred tax asset tersebut berbalik atau reverse pada tahun 2023. Pada akhir tahun 2023, deferred tax asset sudah menjadi nol karena perusahaan telah menggunakan manfaat pajak itu ketika litigasi loss benar-benar diakui untuk tujuan pajak. Nilai deferred tax asset at beginning of 2023 adalah $20.000 dan di akhir tahun 2023 menjadi nol. Artinya manfaat sebesar $20.000 telah direalisasikan. Beban pajak ini untuk tahun 2023 adalah $180.000, sehingga total beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi tahun 2023 menjadi $200.000. Untuk mencatat transaksi ini, jurnal penyesuaiannya adalah debitnya ada income tax expense sebesar $200.000 serta kreditnya ada deferred tax asset income $20.000 dan juga tax payable $180.000. Perbedaan antara beban pajak tahun 2022 dan 2023 menunjukkan efek pembalikan dari deferred tax asset. Pada 2022, deferred tax asset meningkat dan mengurangi beban pajak, sedangkan 2023 aset tersebut berkurang dan menambah beban pajak. Selanjutnya, kita lihat bagaimana di bagian Statement of Financial Position Presentation and Income Statement Presentations. Di sini kita bisa melihat posisi akun pajak pada 2 tahun tersebut. Untuk 2022 di laporan posisi keuangan, income tax payable-nya sebesar $200.000 dan deferred tax asset-nya sebesar $20.000. Sedangkan pada tahun 2003, income tax payable turun menjadi $180.000 dan deferred tax asset-nya sudah nol karena telah digunakan. Lalu, pada laporan laba rugi Han Company untuk tahun 2022 ditampilkan pendapatan sebesar $900.000, beban operasi sebesar $400.000, dan litigasi loss sebesar $50.000, menghasilkan laba sebelum pajak sebesar $450.000. Beban pajak terdiri dari 2 komponen,
yaitu current tax asset sebesar $200.000 dan deferred tax benefit sebesar $20.000, sehingga total beban pajak adalah $180.000 setelah dikurangkan dari laba sebelum pajak dan diperoleh laba bersih atau net income sebesar $270.000. Terakhir di bagian bawah slide, kita melihat tabel deferred tax asset account after reversals. Tabel ini menunjukkan perubahan saldo deferred tax asset dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 nilainya $20.000, kemudian di 2023 berkurang menjadi 0 karena telah sepenuhnya digunakan. Dengan demikian, tidak ada saldo aset pajak tangguhan yang tersisa selama tahun 2023. Nah, pada slide pembahasan saya yang terakhir ini, kita akan membahas mengenai deferred tax asset atau aset pajak tangguhan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi non-recognition atau pengakuan yang terbatas. Kita mulai dengan contoh kasus. Diasumsikan bahwa Jensen SA memiliki deductible temporary difference atau perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sebesar 1 juta euro pada akhir tahun pertama operasinya. Dengan tarif pajak 40%, maka perusahaan mencatat deferred tax asset sebesar 400.000, yaitu hasil dari perhitungan 1 juta euro dikalikan 0,40. Selanjutnya, apabila perusahaan memiliki income tax payable atau pajak penghasilan terutang sebesar 900.000, maka jurnal yang dicatat adalah di debitnya ada income tax expense sebesar 500.000 dan juga deferred tax asset sebesar 400.000, dan di sisi kredit adalah income tax payable sebesar 900.000. Artinya beban pajak yang diakui lebih kecil daripada pajak terutang karena adanya pengakuan aset pajak tangguhan. Namun setelah melakukan kajian lebih lanjut terhadap semua bukti yang ada, Jensen menentukan bahwa terdapat kemungkinan bahwa 100.000 euro dari deferred tax asset ini tidak akan dapat direalisasikan. Dengan demikian, perusahaan perlu mengurangi nilai aset tersebut. Jurnal penyesuaiannya adalah income tax expense sebesar 100.000 dan juga deferred tax asset sebesar 100.000. Kemudian pada akhir periode berikutnya, perusahaan mengevaluasi kembali akun deferred tax asset. Jika misalnya diperkirakan hanya bisa direalisasikan 350.000 dari sebelumnya 400.000, maka perusahaan membuat penyesuaian lagi. Artinya ada selisih 50.000 yang harus dikurangi. Jurnal yang dicatat adalah income tax expense 50.000 dan juga deferred tax asset 50.000. Dari sini kita bisa lihat bahwa deferred tax asset bukanlah angka yang statis, melainkan selalu dievaluasi dan disesuaikan sesuai dengan realisasi dan ekspektasi di masa mendatang. Selanjutnya, untuk penyajian dalam laporan laba rugi terdapat formula yang digunakan untuk menghitung beban pajak penghasilan. Formula tersebut adalah income tax payable atau refundable plus minus perubahan pada deferred income tax sama dengan total income tax atau benefit. Artinya, total beban pajak yang muncul di laporan laba rugi adalah gabungan dari pajak yang benar-benar terutang atau dapat direstitusi, ditambah atau dikurangi dengan perubahan pada deferred tax. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam laporan laba rugi maupun catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan secara jelas komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang terkait dengan operasi berkelanjutan. Dengan kata lain, informasi mengenai perbedaan antara pajak kini dan pajak tangguhan harus transparan agar para pengguna laporan keuangan bisa memahami bagaimana beban pajak perusahaan dihitung dan bagaimana potensi manfaat atau beban di masa depan akan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya ada income statement presentation of income tax expense. Yang pertama ada basic concept of accounting for income tax. Jadi di sini tuh menjelaskan bahwa perusahaan itu harus melaporkan pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Sedangkan laporan keuangannya itu dibuat mengikuti standar IFRS. Karena adanya perbedaan antara aturan pajak tersebut, jumlah laba yang dilaporkan itu bisa berbeda. Perbedaan tersebut itu menyebabkan munculnya selisih antara income tax expense dan juga income tax payable. Akibatnya, dampak dari perbedaan tersebut itu, beban pajak yang dilaporkan berdasarkan IFRS itu berbeda dari pajak terutang yang dilaporkan untuk tujuan pajak. Nah, perbedaan ini tuh menghasilkan dua jenis akun. Yang pertama ada deferred tax asset, yaitu manfaat pajak di masa depan, dan juga deferred tax liability, yaitu kewajiban pajak di masa depan. Nah, untuk menyesuaikan perbedaan pengakuan pajak ini digunakan konsep interperiod tax allocation yang berarti beban pajak itu diakui pada periode yang sama dengan pendapatan atau beban terkait dalam laporan keuangan tersebut.
Selanjutnya ada temporary difference. Jadi perbedaan temporer ini terjadi ketika nilai pajak suatu aset itu berbeda dengan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan. Nah, perbedaan ini itu akan mempengaruhi pajak di masa depan. Jadi ada beberapa types of temporary difference. Yang pertama ada pendapatan yang dikenai pajak setelah diakui itu bisa menimbulkan akun deferred tax liability. Sedangkan beban yang bisa dikurangkan setelah diakui akan menimbulkan akun deferred tax asset. Nah, jika pendapatan dikenai pajak sebelum diakui, maka eh, menimbulkan deferred tax asset. Dan jika beban dapat dikurangkan sebelum diakui, maka timbul deferred tax liability. Selanjutnya adalah financial statement presentation. Nah, dalam laporan keuangan, aset dan kewajiban pajak itu disajikan secara terpisah di neraca, tetapi dapat digabung jika berasal dari otoritas pajak yang sama. Nah, keduanya itu diklasifikasikan sebagai akun non-kas atau non-current. Nah, sementara itu pada laporan laba rugi, beban atau manfaat pajak ini mencakup beberapa komponen, yaitu ada pajak gini, penyesuaian atas pajak periode sebelumnya, pajak tangguhan akibat perbedaan temporer maupun perubahan tarif pajak, juga manfaat pajak dari rugi fiskal atau kredit pajak yang sebelumnya belum diakui. Selanjutnya ada tax rate consideration and adjustment. Jadi perusahaan itu harus menghitung aset dan kewajiban pajak tangguhan itu dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku saat perbedaan temporer itu dibalik. Nah, dalam menghitung deferred tax asset dan juga deferred tax liability, perusahaan wajib menggunakan tarif pajak yang sedang berlaku pada saat terjadinya perbedaan temporer atau selisih antara laporan pajak dan juga laporan keuangan. Yang berarti perhitungan itu dilakukan berdasarkan tarif pajak yang akan diterapkan ketika selisih tersebut terrealisasi. Nah, jika di masa depan telah ditetapkan tarif pajak baru, maka tarif tersebut itu harus digunakan dalam pengukuran pajak tangguhan. Jadi perusahaan itu harus menggunakan tarif baru tersebut saat menghitung nilai pajak tangguhan agar nilai yang diakui sesuai dengan kondisi pajak yang akan berlaku nanti. Nah, kemudian perubahan tarif pajak ini itu juga akan mempengaruhi nilai aset dan juga kewajiban pajak tangguhan. Karena itu, perusahaan perlu memperbarui atau menyesuaikan nilai kedua akun tersebut agar mencerminkan efek pajak yang sebenarnya dan akurat sesuai dengan kondisi di masa depan. Bagian ini menjelaskan tentang komponen beban atau manfaat pajak penghasilan yang muncul dalam laporan laba rugi. Komponen tersebut mencakup 5 unsur utama. Yang pertama, current tax expense atau benefit, yaitu pajak penghasilan yang harus dibayar atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Kedua, penyesuaian untuk periode sebelumnya, yakni koreksi atas pajak yang diakui pada tahun berjalan, tetapi sebenarnya berkaitan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, deferred tax expense atau benefit yang berasal dari perbedaan waktu atau temporary differences antara pengakuan pendapatan atau beban secara akuntansi dan pengakuan secara fiskal. Keempat, deferred tax akibat perubahan tarif pajak, misalnya saat tarif pajak berubah atau ada pajak baru yang diberlakukan sehingga memengaruhi nilai aset atau kewajiban pajak tangguhan. Yang kelima, manfaat pajak yang sebelumnya belum diakui, misalnya rugi pajak atau kredit pajak dari periode lalu yang baru digunakan di tahun berjalan untuk mengurangi pajak ini maupun pajak tangguhan. Selain itu, dalam penyajian laporan keuangan atau financial statement presentation, perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi pajak atau tax reconciliation. Rekonsiliasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menyajikan perbandingan numerik antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, disertai penjelasan dasar tarif yang digunakan. Dan yang kedua, dengan membandingkan tarif pajak efektif dan tarif pajak yang berlaku secara hukum, lalu menjelaskan dasar perhitungannya. Tujuan rekonsiliasi ini adalah agar transparansi dan konsistensi dalam pelaporan pajak lebih terjamin. Materi yang selanjutnya yaitu Review of the Asset Liability Method. Bagian ini membahas metode aset kewajiban yang juga dikenal sebagai liability approach dan dianggap oleh IASB sebagai metode paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Metode ini berfokus pada pengakuan kewajiban dan aset pajak berdasarkan perbedaan waktu antara laporan keuangan dan laporan pajak atau temporary differences.
Prinsip dasar metode ini ada 4. Yang pertama, current tax liability atau aset diakui untuk jumlah pajak yang terutang atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Yang kedua, deferred tax liability atau aset diakui untuk dampak pajak di masa depan akibat perbedaan sementara dan saldo rugi fiskal yang dapat dibawa ke periode berikutnya. Ketiga, pengukuran atas kewajiban dan aset pajak ini maupun pajak tangguhan dilakukan berdasarkan ketentuan pajak yang telah diberlakukan atau enacted tax law, tanpa memperhitungkan kemungkinan perubahan tarif di masa depan. Dan yang keempat, jika terdapat bukti kuat bahwa sebagian atau seluruh manfaat pajak tangguhan tidak akan dapat direalisasi, maka nilai aset pajak tangguhan perlu dikurangi. Dengan demikian, metode ini memastikan bahwa setiap perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan atau beban diakui secara sistematis sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan, sehingga laporan keuangan mencerminkan kewajiban pajak dan sebenarnya. Materi yang selanjutnya yaitu Procedure for Computing and Reporting Deferred Income Taxes. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah atau prosedur dalam menghitung dan melaporkan pajak tangguhan atau deferred income taxes. Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis dan jumlah perbedaan sementara atau temporary differences serta saldo rugi fiskal yang dapat dibawa ke masa depan atau carry forward. Langkah kedua, menghitung aset pajak tangguhan atau deferred tax asset untuk perbedaan sementara yang dapat dikurangkan atau deductible temporary differences serta rugi fiskal dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku saat ini. Langkah ketiga, menghitung kewajiban pajak ketangguhan untuk perbedaan sementara yang menyebabkan pendapatan kena pajak di masa depan, juga dengan tarif pajak yang berlaku. Langkah keempat, perusahaan harus mengevaluasi kemungkinan realisasi manfaat pajak tangguhan. Jika ada bagian manfaat pajak tangguhan yang kecil, kemungkinannya untuk terrealisasi, maka bagian tersebut tidak diakui. Dalam penyajian laporan keuangan, hasil akhirnya ditampilkan pada laporan posisi keuangan atau neraca dilaporkan sebagai aset atau kewajiban tidak lancar bersih. Pada laporan laba rugi atau income statement dilaporkan sebagai bagian dari total beban pajak penghasilan yang terdiri atas pajak ini dan pajak tangguhan. Proses ini membantu perusahaan menilai beban pajak dengan lebih akurat serta memberikan gambaran yang wajar atas dampak pajak di masa mendatang. Yang selanjutnya terdapat comprehensive example of interperiod tax allocation. Bagian terakhir memberikan contoh komprehensif mengenai alokasi pajak antar periode atau interperiod tax allocation. Contoh yang digunakan adalah Akai Ltd, perusahaan yang memulai operasi pada awal tahun 2021 dengan pendapatan kontrak sebesar 80.000 yuan. Dalam kontraknya, pelanggan membayar secara angsuran selama 4 tahun. Untuk tujuan akuntansi atau financial reporting, pendapatan diakui pada tahun penyelesaian pekerjaan atau accrual basis, artinya diakui saat kontrak selesai. Namun untuk tujuan perpajakan atau tax purposes, pendapatan baru diakui ketika kas benar-benar diterima, atau cash basis atau installment basis. Perbedaan waktu pengakuan ini menyebabkan adanya temporary difference, yaitu selisih waktu antara pengakuan pendapatan secara akuntansi dan secara fiskal. Selisih inilah yang menimbulkan pajak tangguhan atau deferred tax karena laba akuntansi dan laba kena pajak tidak sama pada periode yang sama, tetapi akan berbalik atau reversed di periode mendatang. Melalui contoh ini, kita dapat memahami bagaimana pajak tangguhan bekerja untuk menyesuaikan waktu pengakuan pajak agar beban pajak perusahaan mencerminkan realitas ekonomi yang lebih akurat. First year 2021, item 1, pendapatan dari penjualan angsuran atau installment sales. Pada tahun 2021, perusahaan Akai Ltd menyelesaikan 7 kontrak penjualan di mana pelanggan diperbolehkan membayar secara angsuran. Untuk tujuan pelaporan keuangan, Akai mengakui seluruh pendapatan sebesar 560.000 yuan di tahun 2021 karena menggunakan accrual basis atau pendapatan diakui ketika pekerjaan selesai, bukan saat uang diterima. Namun untuk perpajakan atau tax reporting, Akai hanya melaporkan 112.000 yuan dari pendapatan tersebut pada laporan pajak 2021 karena pembayaran yang diterima baru sebesar itu. Sisanya akan diterima secara bertahap dalam 4 tahun berikutnya dengan perkiraan sebesar 112.000 yuan setiap tahun. Perbedaan antara pendapatan yang diakui secara akuntansi yaitu 560.000 dan secara pajak yaitu 112.000 menciptakan temporary difference karena sisanya akan diakui sebagai pendapatan kena pajak di masa depan. Hal ini akan menimbulkan deferred tax liability atau kewajiban pajak tangguhan sebab di masa depan perusahaan akan membayar pajak atas pendapatan yang belum dikenakan pajak saat ini. Item yang kedua, pembelian dan penyusutan aset atau depreciable assets. Pada awal tahun 2021, Akai membeli aset tetap yang dapat disusutkan dengan harga 540.000.
Dalam pelaporan keuangan, penyusutan dilakukan menggunakan metode garis lurus atau straight line method selama 6 tahun, yaitu sebesar 90.000 per tahun. Namun, untuk tujuan pajak, penyusutan dilakukan dengan metode berbeda yang mempercepat pengakuan beban atau accelerated depreciation, menghasilkan nilai penyusutan lebih besar di awal tahun dan lebih kecil di tahun-tahun berikutnya. Rinciannya yaitu tahun 2021 sebesar 108.000 untuk pajak versus 90.000 untuk akuntansi, yang menciptakan selisih 18.000. Tahun 2022 172.800 versus 90.000, di mana selisih 82.800, dan tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2026 sebesar 31.104 versus 90.000, yang menciptakan selisih 58.896. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada awal tahun-tahun pertama penyusutan pajak lebih besar daripada penyusutan akuntansi, sehingga laba kena pajak menjadi lebih kecil dan pajak yang dibayar saat ini lebih sedikit. Namun di tahun-tahun berikutnya penyusutan pajak akan menjadi lebih kecil, menyebabkan pajak yang harus dibayar meningkat. Hal ini juga menimbulkan temporary difference yang menghasilkan deferred tax liability karena perusahaan menunda sebagian beban pajak ke masa depan. Item 3-5 yang meliputi garansi produk, pendapatan non-pajak, dan denda. Item 3, garansi produk atau product warranty. Perusahaan memberikan garansi 2 tahun untuk produk yang dijual. Pada tahun 2021 akan mencatat kewajiban garansi atau warrant liability sebesar 200.000 untuk keperluan pelaporan keuangan sebagai estimasi biaya perbaikan di masa depan. Namun untuk tujuan pajak, biaya garansi baru dapat dikurangkan saat benar-benar dibayarkan. Pada tahun 2021, biaya garansi yang benar-benar dikeluarkan hanya 44.000, sementara sisa 156.000 masih merupakan estimasi yang akan dibayarkan masing-masing sebesar 56.000 pada tahun 2022 dan 100.000 pada tahun 2023. Perbedaan antara biaya garansi yang diakui secara akuntansi dan pajak ini menciptakan deferred tax asset, karena di masa depan perusahaan akan mendapat pengurangan pajak saat biaya tersebut benar-benar terjadi. Item yang keempat, pendapatan bunga dari obligasi pemerintah atau governmental bond interest. Pada tahun 2021 akan menerima pendapatan bunga sebesar 28.000 dari obligasi pemerintah yang tidak dikenakan pajak. Artinya, pendapatan ini diakui dalam laporan keuangan, tetapi tidak termasuk dalam laba kena pajak. Perbedaan ini bersifat permanent difference karena tidak akan berbalik di masa depan, sehingga tidak menambahkan aset atau kewajiban pajak tangguhan. Item yang kelima, denda dan penalti, fines and penalty. Selama tahun 2021 akan membayar denda dan penalti sebesar 26.000. Beban ini diakui dalam laporan keuangan tetapi tidak dapat dikurangkan secara pajak atau non-deductible. Sama seperti bunga obligasi pemerintah, ini juga merupakan permanent difference karena tidak akan mempengaruhi pajak masa depan. Item 6-9, informasi keuangan tambahan. Item 6, pendapatan sebelum pajak atau pre-tax financial income pada tahun 2021 adalah 412.000. Ini merupakan laba yang dihasilkan sebelum memperhitungkan beban pajak. Item yang ketujuh, tarif pajak yang berlaku pada akhir 2021 adalah 20% untuk tahun 2021 dan 25% untuk tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Artinya ketika menghitung pajak tangguhan, AKAI harus menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan periode pembalikan temporary differences di masa depan. Item 8, periode akuntansi AKAI mengikuti tahun kalender atau calendar year, yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember. Dan item yang ke-9, perusahaan juga memperkirakan akan memiliki laba kena pajak di masa depan. Artinya, AKAI akan dapat memanfaatkan manfaat pajak tangguhan atau deferred tax asset yang dimiliki saat ini. Computation of Taxable Income 2021 atau perhitungan pendapatan kena pajak. Langkah pertama adalah menentukan penghasilan kena pajak atau taxable income AKAI untuk tahun 2021. Diketahui bahwa pre-tax financial income atau laba sebelum pajak menurut laporan keuangan adalah 412.000. Namun, untuk menghitung penghasilan kena pajak perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan perbedaan permanen dan perbedaan sementara antara akuntansi keuangan dan perpajakan. Perbedaan permanen atau permanent differences adalah item yang hanya muncul di laporan keuangan atau pajak saja dan tidak akan muncul kembali di masa depan. Contohnya, pendapatan bunga obligasi pemerintah yang tidak kena pajak sebesar minus 28.000, denda dan penalti yang tidak dapat dikurangkan pajak sebesar 26.000. Perbedaan sementara atau temporary differences adalah perbedaan waktu pengakuan antara laporan keuangan dan pajak yang akan berbalik di masa depan. Contohnya, excess contract income per book sebesar minus 448.000, di mana ini lebih besar di laporan keuangan sehingga akan kena pajak di masa depan. Excess depreciation per tax sebesar minus 18.000 atau penyusutan versi pajak lebih kecil, jadi selisih ini akan menambah pajak di masa depan.
excess warranty expense per book sebesar 156.000, di mana ini merupakan biaya garansi lebih besar di laporan keuangan, berarti bisa dikurangkan pajaknya di masa depan. Setelah semua penyesuaian, diperoleh taxable income atau penghasilan kena pajak sebesar 100.000. Selanjutnya, computation of income taxes payable atau perhitungan pajak ini yang harus dibayar. Setelah diketahui penghasilan kena pajak sebesar 100.000, maka akan menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar atau income taxes payable dengan tarif pajak 50%. Yang perhitungannya 100.000 dikali 0,5 sama dengan 50.000. Jadi pajak ini atau current tax expense yang harus dibayar pada akhir tahun 2021 adalah 50.000. Selanjutnya yaitu computing deferred income taxes NAF 2021, perhitungan pajak tangguhan aktif 2021. Bagian ini menjelaskan perhitungan deferred tax atau pajak tangguhan yang timbul karena adanya perbedaan sementara antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Tabel menunjukkan kapan perbedaan tersebut akan terbalik di tahun-tahun mendatang, di mana 2022 sampai 2026. Installment sales atau penjualan angsuran jumlah kena pajak di masa depan sebesar total 448.000. Depreciation atau penyusutan total perbedaan sementara yang akan terbalik sebesar 18.000. Warranty cost atau biaya garansi yaitu total pengurang pajak di masa depan sebesar minus 156.000. Total perbedaan sementara besi atau net temporary differences adalah 310.000. Positif berarti akan menghasilkan pajak tangguhan terutang di masa depan. Selanjutnya, computation of deferred income taxes atau perhitungan nilai pajak tangguhan. Untuk menghitung nilai aset dan kewajiban pajak tangguhan digunakan tarif pajak 40%. Installment sales 458.000 dikali 40% sama dengan 179.200 sebagai deferred tax liability. Depreciation 18.000 dikali 40.000 sama dengan 7.200 sebagai deferred tax liability. Dan warranty cost minus 156.000 dikali 40% sama dengan minus 62.400 sebagai deferred tax asset. Sehingga totalnya deferred tax liability 186.400 dan deferred tax asset sebesar 62.400. Selanjutnya, computation of deferred tax expense atau benefit 2021, perhitungan beban pajak tangguhan. Bagian ini menunjukkan perubahan aset dan kewajiban pajak tangguhan dari awal hingga akhir tahun 2021. Deferred tax asset at the end of 2021 sebesar 62.400, deferred tax asset at the beginning of 2021 sama dengan 0. Perubahan ini berarti ada deferred tax benefit atau manfaat pajak tangguhan sebesar minus 62.400, deferred tax liability at the end of 2021 186.400, deferred tax liability at the beginning of 2021 sebesar 0. Perubahan ini menunjukkan deferred tax expense sebesar 186.400. Selanjutnya, computation of net deferred tax expense 2021 atau perhitungan beban pajak tangguhan besi. Untuk mendapatkan total besi, dikombinasikan rumusnya deferred tax expense 186.400 dikurangi 62.400 sama dengan 124.000. Jadi net deferred tax expense pada tahun 2021 adalah 124.000. Selanjutnya, computation of total income tax expense 2021. Perhitungan total beban pajak penghasilan. Total beban pajak tahun 2021 terdiri dari current tax expense 50.000, deferred tax expense 124.000, sehingga total income tax expense 174.000. Selanjutnya terdapat jurnal entry for income tax expense 2021 atau jurnal pajak penghasilan. Untuk mencatat total beban pajak tahun 2021, jurnalnya adalah income tax expense 174.000, deferred tax asset 62.400 pada income taxes payable 50.000 dan deferred tax liability 186.400. Jurnal ini mencerminkan bahwa total beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi adalah 174.000, sedangkan sebagian beban tersebut berasal dari perbedaan waktu atau deferred tax. Financial Statement Presentation 2021 atau penyajian laporan keuangan tahun 2021. Pada akhir tahun 2021, perusahaan harus mengklasifikasikan aset pajak tangguhan atau deferred tax asset dan kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability sebagai pos non-current jangka panjang di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam hal ini, AKAI memiliki beberapa perbedaan sementara yang menyebabkan timbulnya aset dan kewajiban pajak tangguhan, yaitu installment sales atau penjualan angsuran, menyebabkan kewajiban pajak tangguhan sebesar 179.200
Depreciation atau penyusutan yaitu kewajiban pajak tangguhan sebesar 7.200, warranty cost atau biaya garansi aset pajak tangguhan sebesar 62.400. Jika dijumlahkan totalnya menjadi deferred tax liability 186.400 dan deferred tax asset 62.400. Kedua jumlah ini di net off atau saling dikurangkan untuk menunjukkan net deferred tax liability sebesar 124.000 dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, Statement of Financial Position and Income Statement Presentation for 2021. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca tahun 2021, penyajian dilakukan sebagai berikut. Non-current liabilities, deferred tax liability bersih, 186.000 dikurangi 62.400 sama dengan 124.000. Current liabilities atau income taxes payable, pajak ini yang belum dibayar sebesar 50.000. Sementara itu, dalam laporan laba rugi, ditampilkan rincian income before income taxes 412.000, income tax expense current atau pajak ini 50.000, deferred atau pajak tangguhan 124.000, total income tax expense 174.000, sehingga laba bersih atau net income AKI pada tahun 2021 adalah 238.000. Selanjutnya yaitu loss carry back atau konsep dasar. Bagian ini menjelaskan konsep loss carry back yaitu kebijakan perpajakan yang memperbolehkan perusahaan menggunakan kerugian operasional bersih atau net operating loss pada tahun berjalan untuk mengurangi penghasilan karena pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa mendapat pengembalian atau refund atas pajak yang telah dibayar di masa lalu. Namun, ketentuan mengenai carry back berbeda di setiap negara. Di Kanada dapat melakukan carry back hingga 3 tahun ke belakang. Di Prancis dan Jepang hanya diperbolehkan 1 tahun ke belakang, di Austria, Kolombia, dan Hong Kong tidak memperbolehkan carry back sama sekali. Selain itu, banyak negara juga memperbolehkan carry forward, yaitu membawa kerugian ke masa depan untuk mengurangi penghasilan kena pajak di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, yaitu loss carryback prosedur atau prosedur kerugian yang dibawa di tahun sebelumnya. Dalam prosedur loss carryback, perusahaan yang mengalami kerugian di 1 tahun tertentu dapat membawa kembali kerugian tersebut 2 tahun ke belakang dan menerima pengembalian atas pajak yang telah dibayarkan di tahun-tahun tersebut. Langkahnya adalah, yang pertama, kerugian tahun berjalan diterapkan terlebih dahulu ke tahun kedua sebelum tahun kerugian. Yang kedua, jika masih ada sisa kerugian, diterapkan ke tahun pertama sebelum tahun kerugian. Yang ketiga, bila masih ada kerugian tersisa setelah 2 tahun carry back, sisa tersebut dapat dibawa ke depan atau carry forward untuk mengimbangi penghasilan di masa depan. Gambarnya menjelaskan contoh jika perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2022, maka dapat mengajukan carry back ke tahun 2020 dan 2021 serta carry forward ke tahun-tahun setelahnya. 2023, 2024, dan seterusnya. Selanjutnya, loss carry back example atau contoh penerapan. Bagian ini memberikan contoh konkret bagaimana loss carry back diterapkan dalam praktik akuntansi. Diasumsikan perusahaan Growth Inc. tidak memiliki perbedaan sementara atau permanen dan data penghasilan atau kerugian per tahun adalah tahun 2019 taxable income or loss 50.000 dengan tax rate 20% dan seterusnya hingga tahun 2022 dengan taxable income or loss minus 600.000 dengan tax rate tidak ada. Pada tahun 2022, Groh mengalami kerugian operasional bersih sebesar 600.000 dan memutuskan untuk melakukan carry back 2 tahun ke belakang. Sesuai ketentuan, kerugian ini pertama kali diterapkan ke tahun 2020, 2 tahun sebelum tahun rugi, kemudian jika masih ada sisa diterapkan ke tahun 2021. Dengan demikian, tahun 2020 penghasilan 100.000 dikali 15%, pajak dibayar 15.000. Tahun 2021 penghasilan 200.000 dikali 25% sama dengan pajak dibayar 50.000. Total pajak yang bisa di-refund Groh yaitu 65.000, di mana 15.000 ditambah 50.000. Setelah mengajukan pembetulan SPT atau amended tax return itu tahun 2020 dan 2021, Groh akan menerima pengembalian pajak sebesar 65.000. Jurnal untuk mencatat loss carryback adalah income tax refund receivable 65.000 pada income tax expense. Loss carryback sebesar 65.000. Artinya perusahaan mengakui piutang dari otoritas pajak sebesar 65.000 dan mengakui penurunan beban pajak sebesar jumlah yang sama.